kelihatan jalan tolnya tuh bersih gitu ya. Orang di sekeliling saya pasti bisa menebak yang saya tuh bukan orang Malaysia gitu. Pelayan tuh pun macam dah tak nak lagi nak jelaskan menu-menu apa je kat sini kan. Betul tak? Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan harus selalu berpikiran positif ya. Oke, so di video kali ini Sari mau sharing lagi dan membahas pengalaman Kak Cantik ini. Nah, di video ini dia berbagi pengalaman dia pertama kali datang ke Malaysia. Baru-barulah datang ke Malaysia. Nah, sebelumnya sebenarnya Sari juga pernah buat video versi Sari juga ya di Sari Ting Ting. Tapi Sari mau dengar dulu pengalaman kakak ini ya, bagaimana? Apakah sama dengan apa yang Sari rasakan? So, marilah kita tengok dulu video yang satu ini. Nanti kita akan bahas di akhir videonya. Cium! Hi everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ini saya mau cerita sedikit. Saya nak bercerita. Tiba-tiba tadi macam teringat masa-masa lalu, masa saya baru pertama kali datang ke Malaysia. Oh, first time ya datang ke Malaysia. Cerita lucu, cerita sedih, cerita happy, macam-macam lah. Okay? So sekarang saya mau memulai cerita kisah perjalanan saya waktu pertama kali saya datang ke Malaysia. Jadi pertama kali datang ke Malaysia itu nggak langsung stay untuk menetap. Jadi nggak langsung ada planning yang akan tinggal di Malaysia selama bertahun-tahun. Jadi waktu pertama kali datang itu planning hanya untuk tinggal 1 bulan. Nah, selama datang, jadi pertama kali datang itu saya ada jalan-jalan, ada pergi Genting Highland. Nah, di Genting Highland tuh bagus banget teman-teman. Terus kita kayak masuk ada ke tempat snow, salju gitu ya. Terus kayak jalan-jalan. Nah, itu tuh kalau di Indonesia itu kayak kita pergi ke puncak. Jadi dia tuh keadaannya dingin gitu loh guys. Genting. Cuacanya dingin gitu, sejuk, berkabut gitu ya. Nah, udah kayak gitu, udah selesai jalan-jalan karena baru pertama kali datang kan gitu. Jadi memang full kayak jalan-jalan. Nah, terus pertama kali pas datang dari airport mau ke rumah, itu tuh kelihatan jalan tolnya tuh bersih gitu ya. Dan saya sempat tanya ke suami, loh ini jalan biasanya mana kok kayaknya nemunya jalan tol semua ya. Nah itu saya sempat nanyain tuh, soalnya kalau di Indonesia kan kita tuh kayak ada 2 option ya, mau jalan tol apa jalan biasa. Nah kalau di Malaysia itu menurut saya kayak susah aja mau nemuin pilihan yang kayak jalan biasa apa jalan tol. Dan memang kebanyakannya tuh ya highway gitu, kayak jalan tol aja semua gitu. Nah udah gitu untuk jalan untuk sekeliling jalannya itu lebih bersih. Saya boleh bilang lebih bersih dari Indonesia untuk kebersihannya. Dan di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya guys. Betul. Nah, udah tahu ya. Oke. Dan untuk yang lain-lain kecil seperti ini dikhususkan untuk parking sepeda motor, parking motor. Di sini juga yang seperti Sari bilang, di Malaysia ini tak ada pemungut liar ataupun tukang-tukang parking liar gitu, itu tak ada ya teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, ini harus tetap dibayar ya. Untuk per jamnya ialah 50 sen. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan kita dikit-dikit tukang parkir. Nah itu tukang parkir udah kayak gitu orang gila ya guys. Nah kalau di Indonesia tuh kayaknya kita masih mudah menemukan orang gila yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya pokoknya itu yang terbesit dan terlihat pertama itu kebersihannya gitu ya. Kayak di jalan tuh bersih gitu. Nah udah kayak gitu pas saya udah mulai tinggal berapa hari. Nah itu kan pasti kan kayak pergi beli-beli barang gitu ya. Nah itu tuh orang-orang di sekeliling saya pasti bisa menebak yang saya tuh bukan orang Malaysia gitu loh guys.
oh nih dari ini ya, dari Indonesia nih, awak daripada mana, daripada Indonesia Dari ke? Pasti semua pertanyaan seperti itu. Tapi karena memang saya ini jenis orang yang nggak bisa diem, dan awal-awal terus saya tuh udah nanya ke suami gitu, saya mau ngapain ya di sini gitu kan. Kayak mau buat apa gitu, kayak boring aja, sedangkan kan suami kerja full gitu ya, full day gitu dia kerja, jadi tuh kayak boring dan nggak tahu mau ngapain, temen juga nggak ada gitu, nggak mungkin yang setiap hari cuma mau main handphone. Nah, dan saya menemukan di situ kalau saya ternyata ada hobi lain gitu, yang sebelum menikah saya tidak tahu nih kalau sebenarnya saya tuh ada hobi di dapur gitu, kayak masak, buat kue gitu. Ternyata saya ini ada juga hobi ke situ. Nah, setelah nikah baru saya menemukan hobi saya yang di dapur wow, gitu, hebat ya, guys. pandai masak kakak ini. Nah, udah gitu akhirnya bilang sama suami nih, kenalin dong sama orang-orang sekeliling gitu kan, karena tinggalnya di dalam estate ya, kenalin dong sama orang-orang sekeliling gitu. Akhirnya dikenalin sama, pertama sama staff-staff office-nya dia, dikenalin. Nah, terus staff-staff office-nya datang, saya masak. Nah, setelah itu mulai tuh ada kenal-kenalan, dan saya tuh bukan jenis yang malu untuk berkenalan, untuk Oh, ngobrol gitu. kakak ini Bisa dibilang peramah saya ya. orangnya humble banget, Oh, betul. peramah. Jadi emang gitu deh pokoknya gitu. Sedangkan kalau yang saya bisa, yang penilaian pribadi saya, orang Malaysia tuh mungkin peramah tapi tidak se Ya comel adik. tidak oke, tidak terlihat orang Indonesia gitu loh, guys. Maksudnya contoh ya, kalau kayak diri saya kalau ketemu orang-orang baru atau di pinggir jalan atau apa, saya akan senyum gitu ya. Nah, tapi ini ada cerita lucu lagi. Terus karena saya udah kebiasaan gitu ya, coba kalian kalau yang kayak kalian pernah ke Bali gitu ya, pasti kalian akan betul-betul menemukan orang-orangnya tuh benar-benar peramah. Kenal nggak kenal pasti akan senyum, akan say hi gitu. Karena kan Bali ramai turis datang ya, jadi kita memang senantiasa akan say hi gitu kan, senyum. Nah, jadi pas di sini saya tuh udah kebawa gitu loh kebiasaan itu. Jadi setiap kali ada terutamanya perempuan ya, kalau kayak ada yang lewat pasti saya kan, dan dia tuh ngelihat saya senyum cuman gini dong, terus ya astagfirullahalazim gitu. Dan itu bukan 1-2 kali ya guys ya. Jadi sekali lagi ya, ini saya cerita pengalaman pribadi. Oke, ini jadi pengalaman untuk warga kakak Malaysia ini ya. atau warga Indonesia, tolong jangan terkecil hati, karena ini pengalaman saya pribadi. Siapapun kalian, kalau kalian pernah ngerasain kalian melancong atau kalian pergi ke negara lain, pasti kalian akan pernah merasakan hal-hal yang sama gitu. Jadi kalau kalian yang berkomentar miring, pasti kalian ini jenis orang yang belum pernah keluar dari kandang kalian gitu. Jadi please jangan mengejudge cerita-cerita ya. saya atau cerita-cerita orang lain gitu ya. Oke, so saya lanjutin lagi. Jadi berkali-kali seperti itu kejadiannya guys. Dan saya tuh masih nggak kapok lagi, ketemu orang senyum. Dan bisa dibilang dari 100 orang yang saya senyumin, yang ngebalas senyum tuh kayak cuma 3 orang gitu. Itu pun ngebalas senyumnya tuh kayak aneh gitu loh. Kayak kalau saya senyum, dia tuh cuman ini kayak aneh. Jadi senyumnya tuh kayak nggak lepas. Terus yang saya bilang, emang aneh banget ya orang ngasih senyum ke orang yang nggak kenal gitu loh. Nah, oke, di sini siapa tahu ada teman-teman Malaysia, kalian bisa komen di bawah gitu, gimana pandangan kalian kalau ada orang yang tidak kenal mengajak kalian atau memberi kalian senyum gitu ya. Apakah aneh, macam mana, maksudnya kurang rasa pelik ketak, macam tuh. Sebab saya selalu tahu bagi senyum pada orang yang tak kenal, tapi macam orang-orang tuh macam susah nak balas senyum saya. Mungkin teman-teman dari Malaysia boleh jawab ya. Oke, dah, masalah senyum. Oke mas, sebelum kita lanjut ke videonya, Sari nak bahas dulu tentang senyuman. Nah, di dalam komentar ada beberapa orang Malaysia yang menjawab ya, dan kalian juga yang menonton video ini boleh juga bagi tanggapan kalian. Kami tidak mudah senyum pada orang luar yang tidak dikenali, tapi kami bukan berarti sombong. Oke, ada yang berkomentar seperti itu. Budaya senyum dalam masyarakat sangat bergantung pada kawasan dan campuran penduduk mengikuti kaum. Di bandar-bandar orangnya susah sedikit dan lebih mahal senyuman, tapi tidak di kampung. Orang-orang
murah membalas senyuman. Cuma mereka lebih malu dengan orang yang belum pernah jumpa. Oke, cantik karena nama channel kakak itu Cantik Fun Empel ya. So dia menjawab, orang Malaysia ini terlampau berhati-hati kalau jumpa orang baru. Oke, tak nak pening kepala dan tak mau ambil resiko, tak nak sibuk hal orang. Lagi masalah aku tak nak pikir macam tu. Maksud saya orang Malaysia lebih fokus pada diri sendiri, keluarga sendiri dan lingkungan sendiri. Oke teman-teman, jadi mungkin kalian juga ada pendapat lain, tapi kita hargai juga pengalaman kakak itu ya. Tadi itu yang dirasakannya sendiri. Mungkin teman-teman boleh juga jawab pertanyaan kakak itu tadi. Komen ya. Setelah itu nah terus ada lagi nih, kalau kayak suami mau ngajakin makan di luar. Nah ini yang kadang suami bikin suami tuh kesal sama saya gitu. Suami tuh geram dengan saya kan. Sebabnya setiap kali pergi kedai makan, saya akan tanya, ada menu tak? Habis tu kat sini jual apa? Ada menu apa? Jadi suami tu geram tau. Suami kata, aduh sama je lah menu kan. Apa yang buat bezanya? Air tu sama je lah. Air oren ke, air apple ke, teh tarik, apa semua bagai. Dan tu menu tu pun macam goreng-goreng lah kan. Kecuali kita pergi kedai siam baru dia lain sikit. Macam ada tom yum kan. Tapi guys, kalau kalian pergi ke Indonesia, siapapun itu, kalau kalian datang ke Indonesia, setiap warung itu memang mempunyai menu yang lain. Jadi jangankan restoran ya, kedai-kedai kecil aja kadang dia akan menempelkan atau melekatkan menu dekat dinding. So kita akan tahu apa yang dijual. Jadi sebahagian kalau di Malaysia kita memang macam pelik lah. Bila kita datang kita akan tanya, ada menu tak? Kat sini jual apa jadi macam yang orang yang jual tu pun macam pelayan tu pun macam dah tak nak lagi nak jelaskan menu-menu apa je kat sini kan. Betul tak? Cuba komen kat bawah. Sebabnya kalau macam kita ya teman-teman di Indonesia ya, kita kalau pergi ke kedai kita memang ya, sudah akan tahu kita akan makan apa. Berubah cakapnya bahasa Indonesia dan minumnya minum apa. Jadi kalau di Indonesia memang enggak deh kayaknya. Kecuali kalau di Indonesia kita pergi memang ke kedai bakso gitu ya. Bakso atau mie ayam atau yang memang sudah terpampang mereka jual apa, ya udah cuma satu menu itu aja. Jadi kita nggak perlu menu. Tapi kalau kayak ke kedai-kedai makan, Indonesia akan menjual berbagai macam menu dan setiap kedai itu beda-beda guys gitu. Jadi tolong diwajarkan kalau ada orang Indonesia yang datang ke Malaysia mau makan di kedai pasti dengan muka bingung, karena kita tuh pasti nggak tahu mau pesan makan apa. Nah siapa yang punya pengalaman kayak saya, please komen di bawah. Kalau pergi ke kedai nggak tahu mau makan apa, tapi itu hanya berjalan adaptasi 1 tahun gitulah. Tapi setelah itu kita udah tahu, oke, kalau di kedai biasa-biasa memang lauknya seperti ini, menunya seperti ini. Kecuali kita pergi kedai siam atau kedai mama gitu, ada menu-menu yang berbeda. Lucu banget deh, ini benar-benar pengalaman yang kadang ya memang kita akan ingat gitu. Nah setelah itu saya mulai jualan tuh guys, modal ini aja, urat malu putus gitu. Ya karena prinsip saya tak mencuri. Saya tak berbuat hina. So apa masalahnya bila saya niaga kan? So apa masalahnya kalau saya berjualan? Sebab kan saya pun dah dapat ridho daripada suami saya pun tak malu saya niaga kan. Buat apa malu kan? Jadi halal tak ada masalah lah saya nak berniaga kan. So saya pun fikir saya niaga pun saya berniaga dengan ikhlas. Saya masak semua menggunakan hati saya. Bila saya masak tu saya baca solawat kan. So maknanya macam tak ada yang salah lah saya berniaga kan. Udah gitu dah. Jadi bila saya jualan dah tu saya pergi kedai ke apa, bila saya rasa orang yang punya kedai tu macam peramah, dia nak sembang dengan saya akan cakap, kak, saya ada jual ni tau, saya ada buat kek, saya ada buat roti macam tu kan. Jadi akak tu kata, oh ya ke? Nanti akak nak rasa lah. Jadi bila saya balik tu, saya buat orderan tau. Saya buat order kek kukus 11 pack. Dah tu saya katalah dengan suami, saya nak hantar dekat kedai mana.
suami tu terperanjat. Iya ke? Dia tu Umi dapat order ni daripada mana? Umi kenal dengan siapa? Nampak tak? Sebab saya peramah. Bagus. Saya peramah. Ada untungnya juga ya. Tapi memang kena tengoklah orang yang lawan kita tu nak terima kita ke tidak. Kalau tidak, payahlah kita. Kalau tidak, takkanlah kita nak jatuhkan maruah kita. Asyik kita nak bersembang, orang tu tak nak layan kan. Jadi kayak gitu ceritanya guys. Nggak usah malu apapun yang kita buat, selagi yang kita buat itu halal dan tidak salah gitu kan. Jadi gitu, itu salah satu cerita pendek pengalaman saya waktu awal-awal datang ke Malaysia, dari yang belum bisa ngomong bahasa Melayu gitu. Tapi alhamdulillah setelah, karena saya berjualan, saya ramai kenalan, saya banyak bersembang dengan orang, tak sampai setahun pun saya dah cakap Melayu. Wow, hebat kira dah boleh cakap Melayu lah. Sebab saya kenapa saya kata saya dah boleh cakap Melayu? Bila saya pergi kedai tu, terkadang ada jugalah macam adik kedai tu, dia akan tanya, akak daripada mana? Daripada JB ke? Jadi orang dah kira macam orang tu dah tak kata lagi saya daripada Indonesia atau daripada Sabah. Dulu tu dia akan kata kalau saya bukan dari Indonesia, saya daripada Sabah. Macam tu. Tapi bila setelah setahun tu dia akan tanya, akak daripada mana ni? JB ke? Tapi memang kebanyakan dia akan kira saya daripada JB. Sebab suami kan JB. Jadi ada beberapa ayat tu yang memang saya pun ikutlah cakap, kan macam kata sabar tu sabar lah kan. Macam tu tidur tu tidur. Jadi orang akan kira saya daripada JB. Daripada situ tu, itu adalah tolak ukur saya. Maknanya kira saya dah mula boleh follow lah ayat Melayu yang betul kan. Jadi so far okay. Bila dah kenal tu kira sebenarnya okey, orang-orang sini okey. Ya, betul. Cuma menurut saya orang Malaysia ni macam susah sedikit nak terima orang baru. Mungkin sebab itulah pengalaman saya. Kalau orang Indonesia ni rasa tak kisah kau daripada mana, kita nak say hi. Macam tu. Jadi kalau orang Malaysia mungkin sedikit pelik lah kalau terjumpa orang-orang macam saya kot. Sebab saya kan terlebih ramah, agaknya lah. Okay. So guys, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, tekan juga gambar loncengnya. Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum. Bye. Good job. Teman, jangan lupa untuk subscribe channel kakak ini ya, Cantik Fun Empel. Oke teman-teman, dan juga tadi itu adalah pengalaman pribadi kakak ini ya. So setiap orang mempunyai pengalaman berbeda. Kakak ini, Sari, kalian juga mempunyai pengalamannya masing-masing. Oke. By the way, Sari juga pernah buat konten di Sari Tik Tik itu, ceritakan pengalaman-pengalaman pertama kali Sari datang ke Malaysia ini. Tadi itu yang diungkapkan kakak itu ya. By the way, Sari sangat salut juga dengan akak ini ya. Dalam tadi dia percakapannya tuh, dia boleh tukar-tukar bahasa, ke bahasa Melayu ke, dan ke bahasa Indonesia boleh tukar-tukar macam tu. Wow, hebat juga ya. Sari ya, just macam ni je, campur-campur. Dicakapkan oleh akak ini tadi tentang pergi ke kedai makan. Nah, setiap kedai makan dia harus mau minta menu. By the way, mungkin karena kakak ini pertama kali datang ke Malaysia, tadi juga diucapkannya pas mula-mula datang 1 tahun pertama macam tu kan. Memang layakan kita tak ingat semua menu ataupun semua jenis makanan dekat sini ya, karena banyak jenisnya. Bayangkan nasi goreng pun, wah, kalian boleh tengok 20 jenis, apalagi roti pun 20 jenis, macam-macam lah di Malaysia ini jenis makanan. So macam itu mungkin kita bingung ataupun confused kita nak order apa. So kakak ini mau selalu kalau datang ke kedai makan, restoran macam tu, kena minta menu. Nah macam itu. Malaysia mungkin sudah tahu-tahu lah ya kan apa yang nak diorder dia. Itu tadi pengalaman dia. Nah buat teman-teman dari Malaysia, boleh juga kasih pandangan kalian, atau kalian juga semacam itu kalau mau pergi ke kedai makan, restoran macam tu, ada minta juga menu atau tak.
Nah, kalian di ruang komen dekat bawah. So, itu tadi pengalaman dia ya datang ke Malaysia ini pertama kali. Kalau kalian mau dengar versi Sari di Sari Ting Ting, kalian boleh tengok di video description box Sari, ada juga ceritakan pengalaman Sari. So, thank you so much for watching teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Thank you. See you on my next video. Bye.